Oke, dari minggu lalu punya, kita baru mulai sebagian dari pilar pertama. Apa saja kalau kalian masih ingat pilar-pilarnya? Pilar-pilarnya satu, ya, kesatuan Alkitab. Ini saya ketik lagi deh. Ini biasanya harus diulang-ulang terus nih. Pilar-pilar penafsiran Alkitab. Yang kedua apa? Wahyu progresif. Yang ketiga, iya, dispensasi zaman. 4, koin dua sisi atau plan A dan plan B. Baru yang kelima adalah metode literal, historical, gramatikal. Moga-moga nanti setiap ini akan jelas menjadi alat yang bisa kalian pakai. Caranya adalah dengan membandingkan prinsip-prinsip ini dengan kesimpulan apapun. Kalau kamu bikin kesimpulan yang menabrak salah satu saja dari pilar penafsiran ini, maka sudah pasti itu tidak benar. Oke. Lalu kesatuan Alkitab kita sudah melihat artinya apa? Ya, ada banyak arti ya. Berarti ini dia merupakan satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jangan lupa bahwa Tuhanlah yang menganggap semuanya itu kesatuan gitu. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengacu kepada firman Tuhan, dia menggunakan bentuk singular, firman Tuhan, satu firman Tuhan. Yang dimaksud bukan cuman sebagian, sepotong, tetapi yang dimaksud keseluruhannya. Kalau kalian baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 19, 18, 19, 20, ada peringatan jangan menambah kepada perkataan dari kitab ini. Jangan mengurangi juga dari perkataan kitab ini. Kata kitab di situ dalam bentuk singular. Ini deh. Kasih tunjuk. Ini minggu lalu udah dibahas belum? Belum ya? Saya share. Di kejadian 18 nih ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Kata kitab di sini adalah book, dan dalam bahasa Yunaninya biblio di sini.
Kelihatan enggak? Agak kecil ya? Ya kalau kecil maju dikit. Duduknya. Buku dalam bentuk tunggal, artinya satu buku. Ya. Juga sama ini. Ya. Oke. Apakah yang dimaksud oleh penulis Wahyu cuman nggak boleh nambahin kitab Wahyu doang, atau semua kitab? Dari konteksnya kita tahu yang dimaksud adalah keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada referensi di Ulangan pasal 4. Ini saya klik aja. Ayat 2. Musa juga menyuruh jangan menambahi kitabnya. Ya, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu oke. Apakah ini mengacu kepada kitab ini saja atau kepada semuanya? Dari konteksnya, maksudnya Musa adalah mereka tidak boleh menambah apa yang dia tulis kepada yang dia tulis. Yang dia tulis tidak boleh diubah-ubah. Begitu. Tetapi waktu Musa menuliskan Ulangan pasal 4 ini, habis itu kan dia masih nambah pasal-pasal yang lain kan. Orang Ulangan itu sampai pasal 34 masih banyak kata-kata yang akan dia tambahkan sesudah ayat 2 dia tulis. Berarti dari konteksnya yang di Ulangan pasal 4 ini maksudnya dari perintah-perintahnya Musa yang nanti akan diselesaikan itu tidak boleh diubah-ubah, tetapi masih bisa ditambah terus gitu ya. Tapi kalau yang di Wahyu pasal 22, dari penulisannya sesudah Yohanes menulis ini udah langsung amin titik dan selesai gitu ya. Artinya apa? Berarti Kejadian sampai Wahyu ini dibuat oleh Tuhan merupakan suatu kesatuan ya. Memang ditulis dalam zaman yang berbeda-beda dan oleh penulis yang berbeda-beda, tetapi ketika itu sudah lengkap, Tuhan menganggapnya sebagai suatu kesatuan. Oke. Dari pengertian tersebut, kalau dari Kejadian sampai Wahyu itu merupakan suatu kesatuan, mungkin atau tidak? Ya, ini Alkitab nih ceritanya. Ini gambar saya nggak gitu bagus karena pakai mouse. Saya nggak pakai ini saya. Oke. Seandainya ada satu kitab lain ini Alkitab. Seandainya ada kitab lain di luar Alkitab, namanya Kitab, bukan Alkitab. Ya udahlah, saya tulis saja.
bukan Alkitab. Apakah masih merupakan kesatuan? Gimana menurut kalian? Hah? Enggak ya? Kenapa? Karena isinya akan berbeda dan tidak harmonis. Kalau kesatuan, dia harusnya nyatu dong. Bener nggak? Ya. Kalau dia terpisah begini, dia bukan kesatuan lagi. Oke. Kalau dia merupakan kesatuan, maka dia harusnya bagian dari Alkitab. Tapi karena dia bukan Alkitab, maka ini bukan kesatuan. Nah, kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan yang merupakan suatu kesatuan, maka apapun yang di luar Alkitab pasti bukan firman Tuhan. Oke? Ngerti enggak? Ini saya ulang ya. Kalau Alkitab merupakan suatu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu, nih, Kejadian sampai Wahyu, kesatuan. Maka kalau ada kitab lain yang di luar, kan bukan Alkitab nih, di luar Alkitab, berarti dia bukan bagian dari Alkitab. Maka dia pasti bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan haruslah satu kesatuan. Seandainya si ini, yang ini nih ya, merupakan bagian dari kesatuan itu, maka dia haruslah bagian dari Alkitab. Dia harusnya di dalam, bukan di luar. Oleh sebab itu, apapun yang di luar Alkitab haruslah bukan firman Tuhan. Oke? Kalau Tuhan berfirman, maka pasti dia taruh di dalam Alkitab. Karena merupakan kesatuan. Kalau Tuhan berfirman. Oke? Oke, kayaknya sampai sini saya lupa menerangkan ada satu prinsip yang sangat penting. Sebenarnya ada di sini, di buku ini. Ya, maksud Alkitab dituliskan. Jadi ada satu prinsip begini. Kan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman itu pasti tidak sembarangan. Benar nggak? Kalau Tuhan berfirman sembarangan, itu Tuhan gila. Ya kan? Orang gila kan yang ngomong sembarangan. Tapi karena Tuhan tidak gila, berarti kalau Tuhan berfirman, berarti firman-Nya itu ada tujuan. Karena firman-Nya itu ditujukan kepada manusia, maka tujuannya adalah untuk manusia. Kalau tujuannya untuk manusia, maka manusia harus bisa mengerti firman Tuhan. Kalau manusia nggak bisa mengerti firman yang Tuhan berikan, berarti Tuhannya yang aneh. Masa ngasih firman yang manusia nggak ngerti? Bener nggak? Kalau misalnya kalian ngajar sekolah minggu, kalian tahu ini anak-anaknya masih kecil-kecil, lalu kamu pakai bahasa teologi. Kalian bilang, alam ciptakan dua makhluk dengan kehendak bebas. Yang satu adalah malaikat, Tuhan ciptakan di surga.
Yang satunya lagi yang diberikan kehendak bebas untuk memilih antara yang benar dan yang salah adalah manusia. Anak-anak bingung, apa maksud bu guru ini? Yang salah anak-anaknya atau guru sekolah minggunya? Nah, gurunya ya. Gurunya tidak mempertimbangkan anaknya itu ngerti bahasa dia, konsep-konsep yang dia ajarkan. Tuhan juga sama. Kalau Tuhan berfirman untuk manusia, maka haruslah yang manusia bisa mengerti. Ya. Tidak masuk akal dan tidak efektif, tidak mencapai tujuan kalau Tuhan kasih firman yang manusia nggak bisa paham. Gitu. Nah, itulah sebabnya nanti kita nomor 5 literal historical gramatikal ini penting sekali karena hanya dengan metode inilah Tuhan bisa menyampaikan sesuatu yang manusia bisa paham. Oke. Tapi ini namanya prinsip perspikuitas Alkitab. Perspikuitas. Arti perspikuitas adalah bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, ini arti dari perspikuitas Alkitab. Tuhan berfirman dengan cara yang sedemikian sehingga manusia bisa paham. Ini nanti akan kita temukan di prinsip-prinsip selanjutnya, kayak misalnya wahyu progresif. Kenapa Tuhan berfirman dengan wahyu yang progresif? Karena manusia di awal-awal itu, kayak Adam dan Hawa, belum bisa memahami seluruh kebenaran. Adam dan Hawa belum bisa paham tentang gereja lokal, belum bisa paham tentang baptisan, belum bisa paham tentang menegur 4 mata gitu. Lalu kemudian kalau nggak didengarkan bahwa seorang saksi, Adam belum paham itu. Ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam dengan cara yang Adam bisa paham dan topik yang relevan buat Adam, makanya harus progresif. Seiring dengan berkembangnya zaman, Tuhan akan tambahkan yang manusia bisa mengerti pada zaman itu. Nanti berkembang zaman lagi, manusia berkembang, tambah pengetahuan lagi, tambah pengertian, Tuhan tambahkan terus. Namanya itu wahyu progresif. Jadi kita melihat bahwa prinsip perspikuitas Alkitab melandasi banyak dari ini pilar-pilar penafsiran Alkitab ini. Supaya manusia bisa paham, maka Tuhan memberikan firman-Nya dengan cara tertentu. Bukan sembarangan, tetapi harus merupakan satu kesatuan. Harus secara progresif. Harus dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Berarti literal, historical, gramatikal. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada Pak. Lebih keras suaranya. Mau bertanya, di sini kan Bapak jelaskan bahwa tujuan firman Tuhan itu kepada manusia agar manusia itu mengerti. Nah, kalau kita lihat di dalam Khotbah pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai 21 di situ kan dia berkata bahwa kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah di sini kan dikatakan bahwa nafas binatang turun ke bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu apakah binatang itu punya roh gitu? Karena pasal 9 ya? Pasal 3 ayat 21. Oh ya. Pasal 3 ayat 21. Pertanyaannya apakah binatang apa? Mempunyai roh. Soalnya di sini kan dikatakan bahwa
binatang turun ke bawah, nafas manusia itu ke atas, sedangkan binatangnya itu turun ke bawah. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Nah, screen yang di-share kecil sekali ya. Ya oke lah, harusnya ini sih. Mana tadi? Kalau kalian lihat nafas di sini, ya, bahasa Inggrisnya adalah spirit. Ya, spirit. Nih. Bahasa kalau ini saya bahasa Ibraninya kalau kalian bisa baca ini, ruah. Mana nih? Ruh nih. Ruah. Yang ini nih ya. Oke. Ini adalah nafas atau angin. Oke. Bukan nafas, sorry. Ini adalah angin. Kalau roh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya juga sebenarnya spirit sih. Itu bahasa Ibraninya adalah nefesh. Sorry, ini roh juga ya. Kebalik. Justru yang jiwa yang nefesh. Nah, di sini sebagai seorang yang meneliti segala sesuatu, termasuk binatang dan alam semesta dan manusia, si pengkhotbah membuat suatu pertanyaan, tetapi dia sendiri tidak segera menjawab pertanyaan itu, ya. Karena di sini dia lagi berbicara justru untuk menunjukkan bahwa manusia tidak tahu. Dia yang meneliti juga nggak tahu. Makanya dia bilang, siapakah yang mengetahui? Ya, apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Jadi karena si pengkhotbah ini sudah mempelajari, sudah berusaha mencari tahu, dia bisa berkata bahwa nggak ada yang tahu. Intinya dia mau bilang, cuma Tuhan yang tahu. Gitu, ya. Nah, ini tidak bisa kita pakai untuk menjadi bukti bahwa, nah kan berarti ada ini nafas manusia naiknya ke atas, nafas binatang turun ke bawah bumi. Enggak, karena justru pengkhotbah mengatakan ini untuk bilang bahwa manusia nggak tahu. Gitu, ya. Oke. Nah, ini ya, saya kasih lihat yang bahasa Indonesianya nih. Ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini di atasnya lagi. Dari pasal 3 ini adalah banyak tentang kesia-siaan. Di mana ini teh? Banyak tentang, di pasal 1-nya tentang kesia-siaan, pasal 22-nya juga tentang pekerjaan manusia, ya. Pekerjaan manusia itu bikin dia banyak susah, tetapi ujung-ujungnya ini ya, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Sia-sia. Oke. Dia membenci segala yang di bawah matahari. Dia benci.
Siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Ujung-ujungnya nggak ada yang tahu. Oke? Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Oke? Nah, lalu kemudian di pasal yang ketiga, akhirnya di dalam hikmatnya dia berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya kok. Ya. Lalu mulai kepada Tuhan di sini, ya. Ayat yang 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Lalu sekarang masuk kepada apa yang Allah bikin. Allah bikin segala sesuatu, ya, yang di dalam hati manusia ada kekekalan, ya, kesukaan segala macam itu Tuhan yang berikan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Oke. Nah, lalu kemudian balik ke yang manusia lihat di ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Ya, terus berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Artinya Allah yang tahu segala sesuatu yang manusia tidak bisa selidiki. Itu Allah yang akan selidiki. Mengenai kebenaran yang manusia selidiki, kan kebenaran atau tidak benar, itu yang manusia selidiki. Itu Tuhan yang akan adili. Ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, yaitu mati. Oke. Nah, lalu kemudian baru ini. Apa ini? Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, yaitu punya nyawa, ya. Dan kedua-duanya menuju satu tempat, yaitu tempat orang mati. Semuanya akan mati. Dan tidak ada yang tahu apakah nanti habis mati naik ke atas, turun ke bawah, belok kiri, putar kanan, tidak ada yang tahu. Sekarang cuman manusia tahu, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada titik-titik. Ya. Dan masih lanjut lagi di pasal keempat. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan si pengkhotbah bukan bermaksud untuk mengajarkan nafas manusia, nafas binatang, ada jiwanya, rohnya, semua berbeda segala macam. Bukan itu tujuannya. Untuk mengilustrasikan apakah yang manusia harus lakukan. Bukan yang dia tidak tahu, tetapi yang dia tahu, yang baik, yaitu pekerjaan yang Tuhan kasih kepada dia, yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Itu. Ya. Di situ kan udah dijelaskan tadi bahwa memang pokok di situ mau menjelaskan mengenai manusia itu harus apa yang dilakukan menurut kebenaran firman Tuhan gitu. Tetapi di situ juga mendukung di ayat 20 Ulangan pasal 29 ayat 29 bahwa ada hal-hal yang tersembunyi yang manusia itu yang tersembunyi bagi manusia gitu. Nah, menjadi pertanyaan saya, kan tadi Bapak jelaskan bahwa manusia firman Tuhan itu ditujukan kepada manusia supaya manusia itu memahami. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ditujukan kepada manusia, tetapi ternyata ada hal-hal yang tersembunyi, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Tentu, karena tidak semua hal Tuhan jelaskan kepada manusia. Ya. Hal-hal, kan Ulangan 29 ayat 29 kan terkenal sekali. Hal-hal yang tersembunyi itu adalah untuk Tuhan. Hal-hal yang dia singkapkan itu untuk manusia pahami. Ada hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan sekarang karena manusia tidak akan bisa pahami. Kayak misalnya keadaan nanti habis masuk surga. Keadaan nanti kayak gimana? Nggak bisa dijelaskan karena manusia tidak akan paham. Gitu ya. Manusia sudah terbiasa dengan hidup di dunia secara fisik, terbatas oleh hukum-hukum fisik. Tetapi nanti kita akan dikasih tubuh kemuliaan
dengan segala sesuatu yang berbeda, dan nggak ada gunanya Tuhan menjelaskan itu sekarang. Tuhan cuma bilang pokoknya nanti mulia, pokoknya nanti tidak fana, pokoknya nanti enak. Ya udahlah gitu. Nah, jadi tidak semuanya Tuhan kasih tahu. Yang Tuhan kasih tahu adalah supaya manusia bisa mengerti. Oke. Kembali ke ini. Kesatuan Alkitab. Minggu lalu sudah disinggung. Oh, bentar, udah selesai belum nih? Apa? Oh ya, berarti kalau di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan, berarti kita mendapatkan satu prinsip yang sangat penting dalam penafsiran. Kalau kamu pakai sumber di luar Alkitab, hati-hati. Jangan sampai kamu mengangkat sumber itu setingkat atau bahkan lebih tinggi daripada Alkitab. Ini udah saya singgung sedikit 2 minggu yang lalu itu. Ya. Jadi ada Alkitab. Ini harusnya menjadi otoritas paling tinggi. Tetapi ada kitab-kitab lain yang diangkat. Kalau Katolik, selain mereka memakai Alkitab, mereka pakai juga ada yang namanya Deuterokanonika. Ini adalah kitab-kitab yang mereka sisipkan di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Makanya Alkitab Katolik sedikit lebih tebal karena mereka menyelipkannya itu di tengah-tengah. Namanya Deuterokanonika. Deutero artinya kedua. Deutero. Jadi kanon kedua. Alkitab itu kanon pertama, lalu kemudian mereka tambahkan kanon kedua. Namanya Deuterokanonika. Nama lain dari Deuterokanonika adalah kitab Apokripa. Jadi kalau kalian mendengar ini sama. Apokripa artinya adalah yang di samping firman Tuhan yang sudah diakui. Nah, jadi kitab-kitab lain di luar Alkitab, yang di luar kanon, yang mau disusupkan atau disisipkan ke dalam, itu namanya Apokripa. Termasuk di dalamnya macam-macam kitab kayak Injil Petrus, Injil Barnabas, dan lain-lain, itu merupakan kitab-kitab Apokripa. Oke. Nah, 2 minggu lalu udah saya jelaskan belum mengenai bagaimana kita menentukan suatu kitab itu bagian dari kanon atau bukan? Belum? Kayaknya saya ada ingat menjelaskan di mana ya? Mungkin sudah saking seringnya menjelaskan akhirnya lupa. Oke, jadi bagaimana menentukan? Ini harusnya ada di pelajaran biblical textual bibliology, tapi
Saya singgung secara singkat di sini ya. Tulis di mana ya? Sini aja. Yang perjanjian lama. Oke. Perjanjian lama ini Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi. Lewat para nabi. Oleh sebab itu maka nabi-nabi yang kita baca di dalam Alkitab semuanya adalah orang Yahudi. Pertama kali firman tertulis Tuhan berikan adalah kepada Musa. Dan itu adalah sesudah Tuhan menjadikan Israel sebagai umatnya, yaitu di Gunung Sinai. Firman tertulis yang paling awal itu dalam bentuk apa? Kalian ingat atau tidak? Loh batu yang Tuhan tulis dengan jarinya sendiri, yang lalu dipecahkan oleh Musa. Itu adalah firman tertulis yang awal-awal. Tuhan berikan kepada nabi. Oke. Apa fungsi nabi? Nabi itu adalah perantara, yang bukan perantara, ya penyambung lidah. Apa yang Tuhan firmankan itu nabi akan firmankan kepada umat. Jadi Tuhan berfirman kepada nabi, nabi berfirman kepada umat atas nama Tuhan. Makanya nabi kadang-kadang akan berbicara, beginilah firman Tuhan. Maksudnya Tuhan berfirman sama saya sekarang ngomong kepada kamu apa yang Tuhan firmankan, gitu. Yang Tuhan firmankan kepada nabi ada yang sifatnya lisan dan ada yang tertulis. Yang sifatnya lisan itu ya tidak terpelihara. Yang sifatnya tertulis itu terpelihara. Proses Tuhan memberikan firman tertulis itu kita sebut inspirasi. Inspirasi adalah ketika Tuhan, misalnya Roh Kudus, menginspirasikan seorang manusia untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Inspirasi yang Tuhan, yang Roh Kudus berikan, inspirasi itu bersifat verbal dan plenary. Verbal artinya apa? Kata per kata. Plenary artinya keseluruhan. Jadi keseluruhan yang ditulis itu, kata per katanya merupakan pilihan Tuhan, merupakan kata-katanya Tuhan. Barulah kita bisa berkata dengan pasti bahwa dari Kejadian sampai Wahyu ini tidak ada salah. Nah, ini saya tambahkan lagi. Alkitab tiada salah.
Ini nanti kita akan ini lagi, kita akan perjelas lagi apa maksudnya tiada salah. Oke, jadi Alkitab itu tiada salah. Hanya bisa tiada salah kalau kata per katanya Tuhan yang tulis, Tuhan yang pilih. Kalau manusia yang pilih, manusia bisa salah pilih. Dan harus keseluruhannya. Kalau cuma kasih sebagian, maka sebagian yang tidak Tuhan pilih itu adalah pilihan manusia. Dan itu bisa salah. Seluruh Alkitab tidak ada salah. Hanya mungkin kalau inspirasi itu verbal dan plenary. Oke. Jadi Nabi menuliskannya, ya, Nabi menuliskannya sebagai firman Tuhan, dan kemudian diterima oleh bangsa Israel, diterima oleh umat sebagai firman Tuhan. Dan ini dijadikan kanon. Apa arti kanon? Kanon adalah patokan atau ukuran. Jadi dia menjadi standar yang segala sesuatu harus dinilai pakai dia, pakai kanon, pakai ukuran. Makanya dia namanya kanon. Karena dia ukuran. Segala sesuatu diukur, dinilai, dibandingkan terhadap kanon. Oke. Ini tulisan Nabi. Supaya orang zaman dulu bisa tahu apakah si A berbicara atas nama Tuhan, benar-benar Tuhan yang bicara, maka Tuhan harus kasih tanda supaya nabinya itu membuat tanda itu sebagai bukti dia berasal dari Tuhan dan firman yang dia ucapkan itu benar-benar dari Tuhan. Dan manusia bisa percaya, dan manusia bisa terima, manusia bisa jadikan itu kanon. Kalau Tuhan tidak kasih tanda, maka manusia selalu akan bertanya-tanya, akan ada keraguan, ini sebenarnya firmannya benar dari Tuhan atau bukan. Karena tidak ada tandanya. Oleh sebab itu, setiap nabi pasti Tuhan kasih tanda, kasih karunia untuk melakukan tanda dan mujizat yang sifatnya supranatural. Mulai dari semua semua nabi, ya, semua nabi. Dan ini tandanya, kalau misalnya nabi berkata sesuatu lalu kemudian itu tidak terjadi, maka itu tandanya dia nabi palsu. Kalau yang dia katakan lalu kemudian dia bikin tanda segala macam, lalu dia bilang misalnya tandanya ini akan terjadi dan benar-benar terjadi, maka itu tandanya dia benar berasal dari Tuhan. Oke. Dan kalau itu benar-benar berasal dari Tuhan, maka tulisannya masuk menjadi kanon. Akhirnya dikumpul-kumpulkanlah tulisan-tulisan nabi ini, nabi itu, ya, mulai dari Musa, Yosua, Samuel, nabi-nabi lain, ya, Yesaya, Yeremia, Nehemia, dan lain-lain. Akhirnya terkumpullah kumpulan kitab yang telah dikonfirmasi pakai tanda. Inilah kanon. Oke. Dan itu dipelihara oleh bangsa Yahudi. Dipelihara oleh bangsa Yahudi. Mereka bertugas untuk memeliharanya, mengajarkannya, bahkan mengkopinya supaya bisa diturunkan ke generasi seterusnya. Dan sampai hari ini mereka masih melakukan itu.
ada satu golongan imam namanya golongan Masoret yang bertugas untuk mengcopy kitab-kitab perjanjian lama. Singkat cerita, supaya kita nggak habis terlalu banyak waktu, mereka sangat setia dan melakukannya dengan sangat akurat. Inilah yang sampai hari ini kita terima dan kita pakai sebagai kanon perjanjian lama. Dan nama teks yang kita pakai untuk perjanjian lama ini adalah teks Masoretik, sesuai dengan nama imam-imam yang mengkopinya. Ya, Masoretic text. PB, perjanjian baru. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Lalu mereka Tuhan jadikan suatu jemaat, yaitu adalah tubuhnya. Ini adalah jemaat atau gereja. Dan yang menjadi landasan dari jemaat adalah nabi dan rasul. Maksudnya apa? Nabi kan, ya, nabinya udah mati. Yang masih ada pada kita adalah tulisan para nabi, yaitu perjanjian lama. Lalu para rasul, suatu saat mereka akan mati juga. Tetapi tulisan para rasul itu akan tetap. Jadi kalau di perjanjian lama Tuhan pakai nabi untuk menuliskan kanon, maka di perjanjian baru Tuhan pakai rasul untuk menulis. Ya. Inspirasi. Kalau di perjanjian lama nabi, di perjanjian baru Tuhan menginspirasi rasul-rasul. Oleh sebab itu rasul diberikan kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Sama kayak nabi. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengokohkan firman yang Tuhan berikan, supaya orang tidak ragu bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Ya. Ya, diinspirasi. Sama aja. Pokoknya Roh Kudus yang menginspirasi, manusia yang diinspirasi, nabi dan rasul. Oke. Rasul dikasih kuasa melakukan tanda dan mujizat. Lalu selain rasul, ada nggak orang yang ya Tuhan berfirman kepada dia gitu? Ada. Loh, di perjanjian lama juga ada. Di perjanjian lama kan Tuhan bukan cuma berbicara kepada nabi, tetapi yang Tuhan pakai untuk menulisnya itu nabi. Oke. Atau setidaknya begini. Di perjanjian baru yang bukan rasul bisa juga diinspirasikan oleh Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan akan pakai rasul untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar firman Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan. Contohnya Injil Markus, Injil Lukas, Kisah para Rasul. Penulisnya bukanlah rasul, tetapi mereka menulisnya berdasarkan apa yang rasul katakan.
Dan ketika mereka menuliskannya, mereka berada di dalam pengawasan rasul. Dan ketika itu dipublikasikan, ada rasul-rasul, sehingga jemaat bisa bertanya kepada rasul, oh, apakah surat yang ditulis oleh Markus ini, oleh Lukas ini, oleh Yakobus ini benar-benar merupakan firman Tuhan, diinspirasikan? Kalau rasul bilang ya, ini diinspirasikan, maka itu bisa diterima menjadi bagian kanon Perjanjian Baru. Gitu, ya. Oke. Jadi ujung-ujungnya rasul juga. Karena berdasarkan otoritas rasul. Nah, sesudah itu rasul-rasul mati. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Paulus berkata bahwa karunia-karunia tersebut, ya, yaitu nubuat, bahasa lidah, dan berkata-kata dengan pengetahuan, itu akan berakhir. Artinya suatu saat itu harus selesai. Dan itu adalah prinsip dari ini, wahyu progresif. Ini saya udah banyak kasih ini nih yang poin-poin berikutnya. Oke, tapi ini karena lagi ngomongin soal inspirasi, jadi saya singgung-singgung, serempet dikit, apa-apa. Menurut 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9 itu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Yaitu ketika rasul sudah tidak ada. Ya, ketika rasul sudah selesai menuliskannya. Kalau rasul sudah selesai menuliskannya, maka berakhir. Jadi sesudah rasul tidak ada lagi dan tidak ada lagi nubuatan-nubuatan, berarti inspirasi juga sudah tidak akan Tuhan berikan lagi. Karena rasul sudah selesai. Tidak ada rasul lagi. Berarti semua tanda kutip firman, kitab, nubuat, bahasa lidah, pewahyuan, penyataan, rema, mimpi, penglihatan, dan lain-lain, itu semua sudah pasti bukan dari Tuhan lagi. Ya. Sudah pasti bukan Tuhan yang inspirasikan, sudah pasti bukan Tuhan yang berikan, karena itu sudah berada di luar Alkitab, karena kanonnya sudah selesai. Nih lihat ya, yang tadi ini, yang di dalam Alkitab ini sudah merupakan suatu kesatuan. Yang di luarnya itu bukan bagian dari kesatuan itu, berarti bukan firman Tuhan. Oke. Jadi yang tadi saya tulis di sini, Deuterokanonika atau Apokripa ini sudah pasti bukan firman Tuhan, tapi malah dipakai oleh Katolik untuk menjadi ini ya. Selain itu, mereka tambah lagi, bukan cuma tambah Deuterokanonika, mereka tambahkan ada hasil rapat, atau nanti dulu dari rapat, dekrit Paus.
Dekret Paus. Jadi Gereja Katolik mengajarkan bahwa Paus merupakan wakil Kristus di bumi ini. Ya. Salah satu gelarnya adalah the Vicar of Christ, Vikar Kristus. Ya. Vicar of Christ. Arti dari kata vikar adalah kalau nggak salah wakil. Representatif, ya. Dari bahasa Latin vicarius artinya adalah pengganti. Jadi Paus adalah pengganti Kristus. Ada satu istilah dalam Alkitab yang artinya adalah pengganti Kristus. Istilah apa itu? Anti Kristus. Ya. Lalu titel lain dari Paus itu misalnya Father, Bapak. Tuhan Yesus sampai bilang, jangan kamu menyebut seorang pun di bumi ini Bapak, karena hanya satu Bapamu di surga. Oke. Lalu dia menyebut dirinya sendiri Kepala Gereja. Siapa kepala dari gereja? Kristus yang adalah kepala dari jemaat, kepala dari tubuh. Tapi Paus mengklaim titel ini untuk dirinya sendiri. Dan banyak lagi. Kita sekarang bukan lagi membahas tentang kesesatan kepausan, tapi ini cuma sedikit aja ya. Jadi ketika Paus berbicara dan dia menyebut kata-kata ini, dia pakai kata ex cathedra. Ya. Dia bilang ex cathedra, maka kata-kata berikutnya itu adalah kata-kata Tuhan. Karena dia sedang berbicara mewakili Tuhan Yesus Kristus. Dan Gereja Katolik menganggap bahwa dekret Paus dekret Paus ini setara dengan Alkitab. Ini papan tulis saya sudah mulai penuh. Mau taruh di mana lagi nih? Nggak muat. Dekret Paus, lalu kemudian konsili. Kadang-kadang untuk memutuskan suatu perkara, mereka akan berkumpul, ya, para bishop, lalu mereka akan bermufakat
Lalu hasil permupakatan mereka itu akan menjadi doktrin. Dan hasil doktrin mereka dan doktrin yang mereka hasilkan dari itu dianggap memiliki nilai atau otoritas yang sama dengan Alkitab. Kemudian tradisi gereja. Ini mereka anggap sama. Kalau kalian mempelajari katekismus Gereja Roma Katolik, dan ini tersedia secara free, gratis di internet, ya. Katekismus Katolik. Ini kalian di sini ada yang pernah membacanya, katekismus? Pernah? Dari awal sampai akhir? Pernah diajarin? Nah, itu adalah pengajaran resminya. Ya. Tidak jarang poin tertentu itu didasarkan pada tradisi atau pada menurut konsili, menurut dekret paus, bukan didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu semua setingkat, memiliki otoritas yang sama, yaitu dari Tuhan. Begitu. Oke. Ini contoh-contoh. Lalu kemudian kayak selain Katolik ada banyak ya. Kayak Mormon pakai apa? Hah? Pakai lempeng emas. The Book of Mormon. Kitab Mormon yang berdasarkan lempeng emas yang dikasih oleh malaikat Maroni. Lalu ketika ditanya di manakah lempeng emas ini, oh sudah diambil kembali oleh malaikatnya. Jadi satu-satunya orang yang pernah melihatnya adalah Joseph Smith sendiri. Tapi anehnya, buku Mormon itu dia tuliskan itu ditulis oleh istrinya, ya. Pada saat si Joseph Smith ini berbaring, lalu kemudian menutup mukanya pakai topi, lalu kemudian ada batu di dalamnya, gitu. Kalau kalian baca ceritanya, lucu sekali, ya. Dia mendapat inspirasi, lalu dia akan ngomong, lalu istrinya tuliskan. Dia ngomongnya itu dia lagi baring, lalu kemudian dia tutup mukanya pakai topi. Katanya dia lagi dapat inspirasi dari itu. Oke. Mertuanya sendiri tidak percaya kepada si Joseph Smith. Dan berkata bahwa firman Tuhannya itu, tanda kutip ya, firman Tuhannya Joseph Smith itu kedengeran seperti bualan orang sinting, orang gila. Bayangkan dia lagi tiduran, terus dia ngomong aja, ngomong gitu, dan istrinya tuliskan. Oke. Dan ada banyak lagi. Ada Christian Science, ada Advent. Semuanya menggunakan otoritas lain di luar Alkitab. Nah, jadi kalau kita kembali ke prinsip kesatuan Alkitab ini, ya, siapapun, kelompok manapun yang menggunakan
otoritas di luar Alkitab sebagai otoritas yang sama tinggi dengan Alkitab, itu sudah melanggar prinsip pertama ini. Kesimpulannya pasti salah. Pasti salah karena bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena pasti berbeda dengan Alkitab. Seandainya dia sama dengan Alkitab, maka dia pasti menjadi bagian dari Alkitab. Justru karena dia tidak sama dengan Alkitab, makanya dia di luar Alkitab. Kenapa dia bisa tidak sama dengan Alkitab? Karena penulisnya tidak sama. Kalau penulisnya sama, yaitu adalah Roh Kudus, maka dia juga pasti diinspirasikan. Kalau dia diinspirasikan, berarti penulisnya harus memiliki otoritas itu, yang tandanya adalah dikasih kuasa melakukan tanda dan mujizat. Jadi, kalau Ellen White yang jadi nabi pertamanya Advent bilang bahwa dia dapat mimpi, maka dia esensinya mengklaim sebagai dirinya sebagai nabi. Ya, karena dia menuliskan ini dia bikin itu jadi patokan segala macam. Berarti si Ellen White ini harus dinilai dengan menggunakan ukuran yang sama untuk para nabi. Apa ukurannya? Kalau dia sampai membuat suatu prediksi atau nubuat dan itu tidak terjadi, maka dia harus dilempari batu dan semua itunya pasti bohong. Apa sajakah nubuatan atau prediksi yang dibuat oleh Ellen White? Dan sampai di sini kita harus memasukkan juga saksi Yehova, Joseph Smith termasuk, ya, Parham dan lain-lain, yang banyak memprediksi kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bilang tahun sekian, bulan sekian, lewat tidak datang, lalu bilangnya oh salah perhitungannya, sebenarnya begini-begini, lalu dia membuat koreksi, sekian tahun lagi Tuhan Yesus akan datang. Nggak datang-datang juga. Berkali-kali ini terjadi. Sebenarnya Tuhan izinkan supaya menjadi tanda bagi orang yang mencari kebenaran. Orang yang berhikmat itu akan melihat dengan jelas, dengan terang, ini pembohong. Cuman orang yang tidak mau cari kebenaran, yang tidak mau tahu. Ya. Ini ibaratnya iblis bikin satu video untuk mempengaruhi pemilih, gitu. Dan moga-moga yang masih belum menentukan pilihan gitu, itu akan memilih paslon tertentu. Ya. Bikin video atau bikin nubuatan gitu, bikin kitab tandingan. Siapapun yang berhikmat akan melihat bahwa ini tidak berasal dari Tuhan. Jangan dipercaya. Alkitab itu suatu kesatuan. Yang di luar Alkitab sudah pasti bukan firman Tuhan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita aplikasikan, zaman ini ada banyak loh gereja yang memakai otoritas ekstra biblikal ini. Contohnya karismatik. Ya. Jangan berpikir bahwa otoritas ekstra biblikal ini harus dalam bentuk tertulis. Karena selain dalam bentuk tertulis ada juga bentuk lisan. Makanya kok jadi gini?
Oke, ya udah nggak apa-apa. Mana nih? Atau pakai yang ini aja, slide ini. Oke. Jadi bisa juga ada yang berbentuk non lisan, mimpi, penglihatan, ya. Terus pengalaman, ya. Bahasa dalam tanda kutip roh. Ini semua itu bukan Alkitab. Oke. Saya geser. Oke. Plus yang lain-lain bisa saja. Kalau ada yang bilang yang sesat itu cuman yang bentuk tertulis, kayak kitab Mormon, itu sesat, apokripa itu sesat. Kalau mimpi kan bukan tertulis. Kalau yang tertulis, oke, sudah berhenti. Tapi kan kamu jangan membatasi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau berbisik, ya terserah Roh Kudus dong. Masalahnya 1 Korintus pasal 13 itu sudah yang ayat 8 dan 9 sudah dengan jelas mengatakan bahwa itu akan berakhir. Akan berakhir, artinya Tuhan akan stop memberikannya. Kapan? Ayat 10-nya bilang kalau yang sempurna sudah tiba. Yang sempurna itu adalah ini, Alkitab, yaitu kanon yang sudah lengkap, sudah jadi, sudah merupakan keseluruhan, sudah kesatuan, sudah lengkap nih kesatuannya. Nah, kalau sudah sempurna, sudah lengkap, maka semua yang itu, bahasa roh, ya, bahasa lidah, nubuat, berkata-kata dengan pengetahuan, akan berakhir. Berarti ini semua akan berhenti kalau Alkitab selesai ditulis. Kalau sudah tidak diberikan oleh Tuhan, maka mimpi yang kita dapatkan itu bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Berarti penglihatan yang melihat Yesus, ya, yang melihat Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus peringatkan di Matius 25. Kalau ada yang bilang bahwa dia melihat Mesias, jangan kamu percaya. Ada yang bilang lihat ia ada di sini, ya, di dalam bilik, atau lihat ia ada di padang, jangan kamu pergi. Ada yang bilang Tuhan Yesus membawa saya turun ke neraka, lalu kemudian naik ke surga, terus balik lagi ke bumi. Jangan kamu percaya. Pengalaman dia, oh, tadi malam Tuhan berbisik kepada saya. Roh Kudus menampakkan diri dalam bentuk wanita yang sangat cantik. Itu sudah pasti bukan Roh Kudus. Apalagi bercumbu-cumbu. Roh Kudus loh bercumbu-cumbu dengan dia. Ini adalah momen tepok jidat, ya, yang benar saja. Oke.
Jadi ini kesatuan Alkitab. Berarti semua yang di luar Alkitab tidak boleh dijadikan otoritas. Ya, kamu ketemu kelompok manapun, kalau dia pakai otoritas di luar Alkitab, ini sudah pasti sesat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Konsep tentang ketiadasalahan Alkitab nih sekarang. Aduh, ini panjang lagi. Singkat aja ya. Ketiadasalahan Alkitab. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ketiadasalahan Alkitab. Oke, apa artinya ketiadasalahan Alkitab? Yang kita percaya, artinya dari Kejadian sampai Wahyu, huruf pertama sampai huruf terakhir, sampai titik terakhir itu tidak ada kesalahan yang Tuhan berikan kepada manusia yang diinspirasikan itu, tidak ada salah. Dan ketika dituliskan oleh si penulisnya, di dalam autografanya, yaitu adalah kitab originalnya, tidak mengandung kesalahan. Oke. Kitab aslinya itu, yang ditulis langsung, tidak mengandung kesalahan. Kalau manusia mengkopinya, jadi yang aslinya itu namanya autografa. Kalau autografa itu disalin, nah salinannya itu bisa saja mengandung kesalahan. Salinannya ya. Tetapi kalau misalnya itu dibandingkan dengan autografanya, kan ini autografa, ini salinannya, kalau dibandingkan kan dicek itu dengan teliti, itu akan ketahuan kalau salah gitu. Jadi sekalipun ada kesalahan bisa terjadi pada salinannya, kesalahan itu bisa ketangkap dan dimusnahkan. Lalu, karena Tuhan yang menuliskannya, artinya dalam segala aspek tidak ada kesalahan. Baik ketika Tuhan berbicara mengenai moral, tidak ada kesalahan. Kalau Tuhan berbicara mengenai keselamatan, tidak ada kesalahan. Tuhan berbicara mengenai penciptaan, mengenai alam semesta, mengenai ilmu pengetahuan, mengenai sejarah, mengenai apapun, tidak ada kesalahan. Pokoknya tidak ada kesalahan. Ini kita sebut absolute inerrancy. Dari kata absolute itu artinya total absolut ya. R itu dari kata error. Error itu artinya kesalahan. In itu imbuhan negatif. Jadi tidak. Inerrancy, tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada error. Inerrancy. Absolute inerrancy. Artinya ketiadasalahan absolut. Ini yang kita percaya. Ada kelompok-kelompok Kristen lain yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi tidak percaya ini. Kelompok liberal sebenarnya tidak lahir baru.
percaya bahwa Alkitab hanyalah suatu buku biasa, sebagaimana buku sejarah lainnya. Artinya, mengandung banyak kesalahan. Dengan mudah mereka bilang, oh, kalau yang di sini, ini kok beda dengan ditulis yang lain. Oh, itu memang yang si Matius salah. Oh, memang itu Daniel salah. Oh, itu Lukas salah gitu. Gampang banget mereka bilang itu. Itu namanya full errancy. Ini saya pakai warna lain. Kok jadi warnanya? Nih, yang ini merah. Yang ini yang warna hijau. Oke. Ya. Full errancy artinya penuh dengan kesalahan. Banyak kesalahan. Dalam segala sesuatu bisa salah. Pokoknya nggak ada spesialnya, nggak ada bedanya dengan kitab lain. Kemudian ada yang percaya bahwa Alkitab hanya tidak salah kalau berbicara mengenai hal-hal rohani. Oke. Itu namanya partial inerrancy. Cuman sebagian. Terus ada lagi yang percaya bahwa ya dalam kebanyakan hal sebenarnya tiada salah, hanya dalam hal-hal yang kecil-kecil atau mengenai ilmu pengetahuan yang zaman dulu orang memang nggak tahu, Alkitab bisa mengandung kesalahan. Nah, dia tulisnya inerrancy juga, dan dia tulisnya full. Tapi jangan tertipu ya, karena maksudnya masih bisa salah hanya dalam hal-hal yang kecil-kecil. Tapi yang kita percaya apa? Ini ya, absolute inerrancy. Susah benar. Absolute. Ini gimana caranya bikin? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, apa beda salah dengan sesat? Ini ada pertanyaan dari ini, Pak Sunario. Bedanya salah dengan sesat? Sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau kita mau bikin beda, ya beda. Kalau kita mau bikin sama, ya sama gitu ya. Jadi dalam konteks tertentu, sesat itu maksudnya adalah memimpin kepada kebinasaan. Dalam konteks tertentu. Ya, kalau mau dibeda-bedakan. Dalam konteks tertentu nggak usah dibedakan. Dalam konteks tertentu kita bedakan. Ya. Oke. Jadi ketika tadi saya berbicara bahwa yang memakai otoritas ekstra biblikal itu sesat, itu artinya memimpin kepada kesesatan. Ya, nanti kalau diteruskan ujung-ujungnya nanti binasa. Kalau diteruskan, memang mungkin mulainya cuman beda dikit dengan Alkitab. Mulainya beda dikit nih, beda dikit. Tapi karena dia sudah berbeda dengan Alkitab dan dia membuka pintu bisa ada firman Tuhan di luar Alkitab, maka iblis bisa tambahkan terus. Maka dia akan semakin menyimpang jauh, semakin lebar, semakin jauh, akhirnya memimpin kepada kebinasaan. Oke, sesat sudah pasti salah. Salah bisa jadi memimpin kepada kesesatan.
Ada nggak kesalahan yang kecil? Ya ada, jelas. Ada nggak kesalahan yang besar? Ya ada. Ya. Ada nggak kesalahan yang agak kecil? Ada. Agak besar ada. Ya. Cuman mungkin belum ada yang bikin skalanya gitu ya, dari 1 sampai 100 kesalahannya itu di level berapa gitu. Mungkin belum ada yang bikin skalanya. Siapa tahu nanti JP gitu kan bikin skalanya. Skala kesesatan JP Mart. Jadi kalau sesat banget itu udah 100 JP Mart. Sesat banget itu. Nggak tahu, siapa tahu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masih ada nggak ya yang mau saya bicarakan? Bisa jadi saya ada banyak lupa tentang aspek-aspek tertentu dalam prinsip-prinsip ini. Nanti kalau lain kali saya ingat gitu, nanti saya tambahkan. Minggu depan kita akan lihat wahyu progresif. Baik, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami hendak belajar terus dan sebanyak-banyaknya Tuhan yang Engkau beritahukan kepada kami mau pahami semuanya. Untuk firman Tuhan yang begitu ajaib yang Engkau berikan kepada kami, juga kami ucapkan syukur. Tuhan tolong supaya kami berpegang teguh kepadanya, hanya kepada firman Tuhan saja, dan menggunakannya untuk menilai segala sesuatu, supaya kami jangan sampai tersesat. Mahasiswa-mahasiswi yang belajar juga tolong Engkau sertai, berikan akal yang lurus, dan juga hati yang sungguh mengasihi kebenaran, agar mereka tidak bengkok kemudian menjadi tersesat. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, rekaman dihentikan.